Perselisihan Nyi Blorong dan siluman buaya putih. Kehamilan, ngidam daging buaya dan ular. Setelah melarikan diri dari kerajaan yang hancur, siluman buaya putih menemukan perlindungan di sebuah gua terpencil yang tersembunyi di kedalaman hutan lebat. Tubuhnya penuh luka akibat pertempuran dengan Nyi Blorong, terutama luka besar di punggung yang masih mengucurkan darah. Setiap gerakan yang ia lakukan terasa seperti sembilu yang menyayat kulitnya, membuat napasnya tersengal-sengal. Di dalam gua yang gelap dan lembab itu, siluman buaya putih terbaring di atas bebatuan dingin. Kesakitan yang ia rasakan bukan hanya fisik, tetapi juga mental. Kekalahan dari Nyi Blorong menggores harga dirinya sebagai makhluk siluman yang selama ini dikenal kuat dan tak terkalahkan di dasar sungai. Amarahnya membara, tetapi ia tidak berdaya. Setiap kali ia mencoba bangkit, tubuhnya bergetar, memaksa dirinya untuk kembali berbaring. Dengan sisa-sisa kekuatannya, siluman buaya putih menggunakan energi mistisnya untuk mencoba menyembuhkan luka-lukanya. Namun, kekuatannya tidak seperti dulu. Pertempuran dengan Nyi Blorong telah melemahkan kekuatan gaibnya, membuat proses penyembuhan menjadi lebih lambat dari biasanya. Setiap tetesan darah yang jatuh dari lukanya terasa seperti penghinaan yang mempermalukan dirinya. Saat malam semakin larut, kegelapan menyelimuti gua dan suara angin mendesis di antara pepohonan. Siluman buaya putih memejamkan mata, menahan rasa sakit yang semakin mendera. Bayangan kekalahan terus menghantuinya, bagaimana pasukannya hancur, kerajaan yang ia bangun selama berabad-abad runtuh, dan Nyi Blorong, dengan kekuatan gendam ular yang mengerikan, mendominasi segalanya. Kesadaran bahwa ia tidak bisa kembali ke kerajaannya dalam waktu dekat menyesakkan dada. Siluman buaya putih tahu, jika ingin bertahan hidup dan merebut kembali kekuasaannya, ia harus memulihkan kekuatannya dan merencanakan pembalasan yang lebih besar. Namun, untuk saat ini, ia hanya bisa menahan kesakitan, bersembunyi dari ancaman dunia luar, sambil meratapi kekalahannya yang pahit. Beberapa hari setelah bersembunyi di gua terpencil, siluman buaya putih mulai merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya. Awalnya, ia mengira perubahan ini hanyalah dampak dari luka-luka parah yang ia derita selama pertarungan melawan Nyi Blorong. Namun, rasa sakit itu berubah menjadi gejala yang berbeda. Perutnya mulai membesar, dan ia merasa mual pada pagi hari, tanda-tanda yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Siluman buaya putih terkejut. Ia duduk termenung di sudut gua yang gelap, mencoba menganalisis perubahan tubuhnya. Tidak mungkin, pikirnya. Namun, tanda-tanda itu semakin jelas, ia sedang hamil. Hal ini mengejutkan dirinya, mengingat ia baru saja mengalami kekalahan besar dan bertarung untuk mempertahankan kerajaannya. Kehamilan ini sama sekali tidak pernah ia duga. Dalam kesunyian gua, siluman buaya putih mencoba mengingat kembali semua yang telah terjadi. Ingatannya melayang ke masa-masa sebelum pertarungan, saat ia menculik Arya dan membawanya ke gua tersembunyi. Mereka berhubungan badan, Arya dalam pengaruh gendamnya, tak mampu melawan atau menolak. Meski awalnya siluman buaya putih hanya ingin memanfaatkan Arya sebagai alat untuk melemahkan Nyi Blorong, ia kini menyadari bahwa pertemuan mereka lebih dari sekadar strategi. Hubungan fisik mereka ternyata meninggalkan jejak yang dalam, jejak yang kini tumbuh di dalam tubuhnya. Siluman buaya putih merasa campur aduk. Di satu sisi, kehamilan ini adalah sesuatu yang tak terduga, membuatnya bingung dan khawatir. Namun di sisi lain, sebagai makhluk gaib yang memiliki kekuatan mistis, ia tahu bahwa anak yang ia kandung mungkin akan membawa kekuatan besar, mungkin lebih kuat daripada dirinya sendiri. Anak itu bisa menjadi senjata baru, penerus kekuasaannya, dan bahkan alat balas dendam terhadap Nyi Blorong. Namun, pertanyaan terbesar yang terus menggelayuti pikirannya adalah, apakah Nyi Blorong tahu tentang ini? Dan apa yang akan terjadi jika ia tahu? Siluman buaya putih harus segera memikirkan langkah selanjutnya, terutama bagaimana cara menjaga kehamilan ini tetap rahasia hingga tiba waktunya. Sementara itu, di istana Nyi Blorong, Arya hidup dalam bayang-bayang kekuatan gendam yang sepenuhnya menguasai pikirannya. Ia sudah tidak lagi menjadi dirinya sendiri. Segala keinginan dan kehendak pribadinya telah terkubur dalam-dalam di bawah kendali mistis Nyi Blorong. Setiap perintah dari sang siluman ular dilaksanakan tanpa ragu dan tanpa pertanyaan, seolah-olah itulah satu-satunya takdir yang tersisa baginya. Di istana megah Nyi Blorong, Arya tidak lebih dari sekadar boneka hidup. Setiap hari, Nyi Blorong memanggilnya untuk melayani hasratnya. Sang siluman ular, yang dipenuhi dengan ambisi dan hasrat yang tak terpuaskan,
menjadikan Arya sebagai budak seksnya. Hubungan antara keduanya tidak lagi didasari oleh cinta atau ikatan, melainkan dominasi total. Arya dipaksa untuk memuaskan Nyi Blorong, bahkan hingga 3 kali sehari. Setiap kali Nyi Blorong memanggilnya, Arya datang tanpa perlawanan, mengikuti seperti bayangan yang tak bisa lari dari cahayanya. Berbagai gaya mereka coba untuk memuaskan hasratnya. Dan mereka bercinta di dalam kamar istana, dan bahkan sengaja memanggil beberapa pelayannya untuk menonton mereka bersenggama. Setiap saat istana pun dipenuhi desahan Nyi Blorong dan Arya. Nyi Blorong semakin tenggelam dalam kekuasaan atas Arya. Kekuatan gendam yang ia tanam di dalam diri Arya terus diperkuat setiap harinya, membuat pemuda itu semakin tidak berdaya. Baginya, Arya bukan hanya simbol dari kemenangannya atas siluman buaya putih, tetapi juga sarana untuk memenuhi setiap keinginan terliar yang ada dalam dirinya. Istana yang megah dan penuh dengan aura mistis kini menjadi tempat di mana Nyi Blorong terus merajai hidup Arya. Arya, di bawah pengaruh gendam ular yang semakin kuat, tak pernah menyadari betapa terperangkapnya ia dalam hubungan ini. Pikirannya telah begitu kabur sehingga rasa kehendak bebas tak lagi ada. Setiap hari, ia hidup dalam kegelapan kendali Nyi Blorong, tubuhnya bergerak bukan karena keinginannya sendiri, tetapi karena bisikan kekuatan gaib yang mengendalikan setiap langkahnya. Tatapan matanya kosong, namun tubuhnya terus melayani, memuaskan Nyi Blorong tanpa sadar. Di dalam istana itu, Nyi Blorong terus memperkuat kekuasaannya. Dengan Arya yang sepenuhnya dalam kendalinya, ia merasa tak terkalahkan. Kekuatannya sebagai siluman ular semakin besar, dan hasrat balas dendam serta ambisi pribadinya kian bertambah kuat. Arya hidup dalam keadaan yang sepenuhnya dikendalikan oleh gendam Nyi Blorong. Fisiknya semakin lelah setiap hari, namun ia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Tubuhnya bergerak seperti boneka tanpa jiwa, sepenuhnya tunduk pada perintah Nyi Blorong, tak ada sisa kehendak atau kesadaran diri yang tersisa di dalam dirinya. Setiap gerakan dan tindakannya adalah respons otomatis dari kekuatan mistis yang telah membelenggu pikirannya. Keadaan Arya semakin memburuk, matanya kosong, tanpa cahaya kehidupan, namun tubuhnya dipaksa untuk terus melayani keinginan Nyi Blorong. Setiap malam, tubuhnya diperas hingga batas, namun tanpa perasaan sakit atau kelelahan yang nyata, karena gendam yang merasuk dalam dirinya menghapus semua rasa itu. Nyi Blorong, yang mengetahui betapa kuat pengaruh gendamnya, menikmati sepenuhnya kendali absolut yang ia miliki atas Arya. Bahkan ketika fisiknya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan, Arya tidak pernah melawan. Otot-ototnya melemah, napasnya tersengal, namun semua itu tidak mengubah kenyataan bahwa ia masih sepenuhnya terperangkap dalam pengaruh gaib. Jiwanya seolah terpenjara dalam tubuh yang tidak lagi ia kuasai, sementara Nyi Blorong terus memaksanya memenuhi segala hasrat dan ambisinya. Bagi Nyi Blorong, Arya adalah simbol kemenangan atas siluman buaya putih, sekaligus objek yang ia kuasai sepenuhnya. Ia menikmati kekuasaan penuh atas Arya, memanipulasi tubuhnya tanpa ampun, sementara di benak Arya, hanya kegelapan yang tersisa. Tidak ada rasa cinta, tidak ada kebencian, hanya kehampaan yang mendalam, sebuah keberadaan yang sepenuhnya di bawah kendali si siluman ular. Kondisi Arya yang semakin lelah secara fisik menjadi tanda betapa besarnya pengaruh gendam Nyi Blorong. Namun, meskipun tubuhnya merana, jiwanya tetap terikat, tak mampu melawan atau bahkan mempertanyakan apa yang sedang terjadi. Setiap hari terasa seperti lingkaran tanpa akhir, di mana ia hanya menjadi boneka yang bergerak sesuai kehendak majikannya, tanpa harapan untuk bebas. Seiring berjalannya waktu, Nyi Blorong mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Ia merasakan kekuatan mistisnya semakin meningkat, tubuhnya terasa lebih berat, dan ada kehidupan baru yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Kehamilan ini memberikan Nyi Blorong sensasi yang berbeda, membuatnya merasa lebih kuat dan semakin yakin bahwa Arya kini sepenuhnya miliknya. Pada awalnya, Nyi Blorong hanya merasa sedikit mual dan kelelahan, tetapi seiring berjalannya waktu, tanda-tanda kehamilan semakin jelas. Perutnya mulai membesar, dan energi mistis yang mengalir dalam tubuhnya terasa lebih intens. Dengan bangga, ia memandang tubuhnya yang berubah, melihat kehamilan ini sebagai simbol kemenangannya atas Arya dan siluman buaya putih. Ketika Nyi Blorong menyampaikan kabar kehamilannya kepada Arya, reaksi Arya sangat berbeda dari yang bisa diharapkan dari seseorang yang berada dalam situasi tragis seperti itu. Di bawah pengaruh gendam yang kuat, Arya tersenyum lebar, menunjukkan sukacita yang tulus. Ia tidak menyadari bahwa dirinya sebenarnya hanya menjadi korban dari kekuatan Nyi Blorong.
Dalam pikirannya yang sudah sepenuhnya terkendali oleh gendam, kehamilan Nyi Blorong dirasakannya sebagai sebuah anugerah dan bukti cinta mereka. Setiap kali Nyi Blorong merasakan gerakan halus dari janin di dalam perutnya, Arya selalu ada di sisinya, memberikan perhatian dengan penuh kepatuhan. Tidak ada sedikit pun keraguan di matanya, semua itu karena ia berada di bawah pengaruh mistis yang begitu kuat. Gendam Nyi Blorong telah menutup akses pikiran dan perasaan Arya terhadap realitas yang sebenarnya. Arya benar-benar percaya bahwa kebahagiaan Nyi Blorong adalah kebahagiaannya, dan bahwa kehadiran bayi ini adalah lambang ikatan kuat mereka. Bagi Nyi Blorong, reaksi Arya ini adalah konfirmasi bahwa kekuasaannya sempurna. Ia tahu bahwa Arya tidak akan pernah melawan atau meninggalkannya, karena gendam yang ia tanamkan dalam dirinya bekerja dengan sempurna. Kehamilan ini semakin memperkuat posisi Nyi Blorong, baik di mata makhluk-makhluk gaib maupun dalam hubungannya dengan Arya. Setiap hari, Nyi Blorong semakin merawat dirinya, memastikan kehamilannya berjalan dengan baik. Ia menggunakan kekuatan mistis untuk menjaga kesehatannya dan memperkuat janin yang dikandungnya, sementara Arya, yang sepenuhnya tersihir, terus berada di sisinya dengan penuh kesetiaan. Di persembunyian yang tersembunyi di dasar sungai yang sepi dan jauh dari penglihatan musuh, siluman buaya putih mulai merasakan perubahan aneh dalam tubuhnya. Meskipun luka-luka dari pertarungan dengan Nyi Blorong belum sepenuhnya sembuh, ia merasakan dorongan aneh yang semakin hari semakin kuat, dorongan untuk mengonsumsi daging ular. Awalnya, siluman buaya putih menganggap keinginan ini sebagai efek samping dari luka-lukanya, namun semakin hari, keinginan itu menjadi semakin sulit untuk ditahan. Ada sesuatu yang lebih besar yang bergejolak dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Setiap kali ia mencoba mengabaikan dorongan itu, rasa lapar yang aneh dan tidak wajar terus menghantuinya, seolah ada kekuatan mistis yang mendorongnya untuk memenuhinya. Siluman buaya putih, yang biasanya selalu penuh kendali, mulai kehilangan konsentrasi. Pikiran tentang daging ular terus menghantui pikirannya siang dan malam. Pada satu malam yang sunyi, dalam rasa lapar yang tak tertahankan, ia menyadari bahwa keinginan ini lebih dari sekadar ngidam biasa. Ada sesuatu yang tumbuh dalam dirinya, sebuah kehidupan yang mungkin menjadi penyebab dari dorongan kuat ini. Siluman buaya putih tersentak, menyadari bahwa ia mungkin sedang hamil. Pertarungan batinnya semakin menjadi ketika ia mengingat hubungannya dengan Arya sebelum Nyi Blorong menyerang. Meskipun terluka dan lemah, siluman buaya putih tahu bahwa ia harus memenuhi dorongan ngidam ini. Dalam keadaan seperti ini, satu-satunya cara untuk mendapatkan daging ular adalah dengan mengirimkan sinyal mistis kepada para pengikut setianya. Meskipun sebagian besar dari mereka terluka atau melarikan diri setelah kekalahan kerajaan, beberapa prajurit buaya yang tersisa masih setia padanya. Dengan kekuatan terakhir yang dimilikinya, siluman buaya putih mengirimkan gelombang mistis ke seluruh wilayah, memanggil pengikutnya yang masih tersisa. Sinyal itu menyusup ke dalam pikiran mereka, mengarahkan mereka untuk kembali dan menjalankan perintah yang sangat penting ini, mencarikan daging ular. Beberapa hari kemudian, para pengikutnya mulai datang satu persatu, memenuhi panggilan tersebut. Mereka dengan cepat memahami apa yang diinginkan siluman buaya putih. Meski bingung dengan permintaan yang tidak biasa, mereka tidak berani menolak perintah tuannya. Dengan kekuatan dan kepandaian mereka, para prajurit buaya mulai berburu di alam liar, mencari makhluk ular yang dapat mereka bawa kembali sebagai persembahan untuk tuan mereka. Tak lama kemudian, siluman buaya putih mulai menerima kiriman-kiriman daging ular dari para pengikutnya. Setiap kali ia mengonsumsi daging tersebut, dorongan ngidam itu sedikit mereda, tetapi rasa lapar aneh itu tetap datang lagi, seolah tubuhnya membutuhkan lebih banyak lagi. Seiring dengan terpenuhinya keinginannya, siluman buaya putih mulai merasa bahwa kehamilan ini tidak biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih kuat yang sedang tumbuh di dalam dirinya, dan ia tidak bisa lagi mengabaikannya. Sambil menikmati daging ular yang diberikan oleh pengikutnya, siluman buaya putih mulai merencanakan langkah selanjutnya. Ia tahu bahwa pada suatu titik, ia harus menghadapi Nyi Blorong lagi, bukan hanya untuk balas dendam, tetapi juga demi kelangsungan hidup dirinya dan calon anaknya yang kini mulai tumbuh dalam tubuhnya. Di dalam istana megahnya yang dikelilingi oleh hiasan emas dan batu permata, Nyi Blorong merasakan sesuatu yang tidak wajar. Awalnya, ia mengira ini hanya bagian dari proses kehamilan, keadaan yang seharusnya membuatnya bahagia. Namun, seiring berjalannya waktu, tubuhnya mulai memunculkan hasrat yang aneh dan tak biasa, ia merasakan keinginan yang sangat kuat untuk memakan daging buaya.
Pada awalnya, Nyai Blorong mencoba mengabaikan dorongan tersebut, menganggapnya sebagai bagian dari perubahan tubuhnya yang sedang hamil. Namun, rasa ngidam ini berbeda dari yang pernah ia dengar atau alami sebelumnya. Setiap kali keinginannya tidak dipenuhi, rasa lapar itu menjadi semakin kuat, seolah ada kekuatan mistis yang menuntutnya. Ia mulai membayangkan tekstur daging buaya, membayangkan bagaimana rasanya mengunyah daging itu, dan keinginan itu hampir membuatnya gila. Semakin hari berlalu, semakin kuat dorongan tersebut, membuatnya tidak mampu berkonsentrasi pada hal-hal lain. Bahkan kekuatannya sebagai ratu siluman yang dulu tak tergoyahkan mulai terasa terganggu oleh hasrat tak tertahankan ini. Nyai Blorong mulai memahami bahwa kehamilannya tidak sepenuhnya normal. Ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap yang mengendalikan keinginan tubuhnya. Dia memutuskan untuk menuruti dorongan itu dan mulai merencanakan bagaimana mendapatkan daging buaya. Tidak seperti biasanya, Nyai Blorong merasakan kebutuhan yang mendesak untuk memburu sendiri mangsanya, seolah insting predator yang mendalam mulai bangkit dalam dirinya. Ia mulai memanggil pasukan siluman setianya, yang terdiri dari makhluk ular dan kekuatan gaib lainnya, untuk membantu dalam perburuan. Persiapkan diri kalian, perintah Nyai Blorong dengan tatapan dingin, kita akan berburu buaya malam ini. Pasukan siluman segera bergerak sesuai perintahnya, mengarahkan kekuatan mereka untuk melacak keberadaan buaya di sekitar wilayah yang dikuasai Nyai Blorong. Di malam-malam yang gelap, Nyai Blorong, dengan jubah hitamnya yang berkilauan di bawah cahaya bulan, memimpin perburuan itu sendiri. Dengan kekuatannya, ia mampu melacak buaya-buaya yang bersembunyi di sungai dan rawa-rawa, lalu menggunakan kekuatan mistisnya untuk melumpuhkan mereka. Saat perburuan berlanjut, Nyai Blorong semakin terobsesi dengan gagasan memakan daging buaya. Keinginan itu bukan hanya soal ngidam, melainkan dorongan naluriah yang membuatnya merasa lebih kuat dan semakin tidak terkendali. Setelah akhirnya berhasil menangkap seekor buaya besar, ia merobek dagingnya dengan penuh nafsu, memuaskan hasrat yang telah lama menguasainya. Namun, saat ia melahap daging buaya itu, Nyai Blorong menyadari ada kekuatan yang lebih besar dan gelap yang sedang bermain di balik kehamilannya. Setiap gigitan membuat kekuatannya semakin bertambah, tetapi juga semakin membuatnya merasa ada yang tidak beres. Ia mulai merasakan bahwa keinginan ini bukan sepenuhnya berasal dari dirinya, melainkan dari sesuatu yang tumbuh di dalam rahimnya, sesuatu yang lebih kuat dan lebih berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Perasaan aneh ini terus menghantuinya, tetapi Nyai Blorong tidak bisa menolak dorongan tersebut. Dengan tubuh yang semakin berat karena kehamilannya, ia terus memimpin pasukan untuk berburu, memastikan bahwa setiap ngidamnya terpenuhi. Sementara pikirannya terus bergolak, berusaha memahami kekuatan gelap yang semakin tumbuh dalam dirinya. Seiring berjalannya waktu, baik Nyai Blorong maupun siluman buaya putih merasakan perubahan drastis pada tubuh mereka. Kehamilan mereka berkembang dengan cepat, lebih cepat dari kehamilan biasa. Tubuh mereka berubah secara luar biasa, memancarkan energi mistis yang semakin kuat, dan naluri-naluri liar mulai muncul dari dalam diri mereka. Di istana megahnya, Nyai Blorong seringkali merasakan energi mistis dalam dirinya semakin bergejolak. Perutnya membesar dengan cepat, dan setiap kali ia menyentuhnya, ia merasakan kekuatan yang tumbuh di dalam kandungannya. Setiap hari, tubuhnya menjadi semakin berat, namun dengan berat itu datang pula kekuatan baru yang membuatnya semakin tidak terkalahkan. Nyai Blorong merasakan bagaimana aura mistis di sekitarnya semakin padat, membuat seluruh istananya dipenuhi dengan energi gaib yang menakutkan. Setiap kali ia bergerak, ada kilatan energi yang seolah mengikuti setiap langkahnya. Kehamilan ini bukan hanya perubahan fisik, tetapi juga spiritual. Ia mulai merasakan hubungannya yang semakin kuat dengan alam mistis dan dunia gaib. Naluri alaminya sebagai ratu siluman semakin mendominasi, membuatnya lebih tajam dan lebih waspada terhadap ancaman di sekitarnya. Energi ular di dalam dirinya semakin dominan, membuatnya mampu mengendalikan para pengikutnya dengan lebih mudah. Bahkan Arya, yang sudah berada di bawah pengaruh gendamnya, semakin takluk dan patuh tanpa syarat. Sementara itu, di tempat persembunyiannya yang jauh dan terpencil, siluman buaya putih juga merasakan perubahan serupa. Tubuhnya yang sempat terluka mulai pulih dengan sangat cepat, tetapi ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pemulihan. Perutnya semakin membesar, dan di dalamnya ia merasakan gerakan yang aneh dan kuat. Energi mistis buaya dalam dirinya juga semakin menguat, membuatnya semakin beringas dan tak terkendali. Ia merasakan kehadiran kekuatan baru yang tumbuh di dalam rahimnya,
sebuah kekuatan yang tidak hanya memberinya kekuatan fisik tetapi juga meningkatkan kemampuan gaibnya. Siluman buaya putih, yang dulu dikenal karena kekuatannya, kini merasa tubuhnya lebih kuat dari sebelumnya. Energi mistisnya mengalir deras, bahkan rasa sakit akibat kekalahannya dari Nyi Blorong perlahan memudar. Namun, bersama kekuatan itu, muncul juga kegelisahan yang tidak bisa ia abaikan. Perubahan tubuhnya yang sangat cepat membuatnya merasakan dorongan naluriah yang semakin kuat, dorongan untuk terus memperkuat diri dan bertahan. Ia mulai merasa bahwa apa yang tumbuh di dalam dirinya bukan sekadar keturunan biasa, tetapi sesuatu yang lebih gelap dan lebih kuat. Semakin hari, kehamilan mereka berdua tidak hanya memengaruhi tubuh, tetapi juga lingkungan di sekitar mereka. Alam seolah merespons kehadiran makhluk yang sedang mereka kandung. Angin di sekitar istana Nyi Blorong berhembus lebih kencang, dan tanah di sekitar persembunyian siluman buaya putih tampak retak-retak, seolah bumi tidak bisa menahan energi mistis yang begitu besar. Di setiap fase perkembangan, baik Nyi Blorong maupun siluman buaya putih merasakan bahwa kehamilan ini membawa mereka pada kekuatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Namun, di balik kekuatan yang bertambah ini, ada kekhawatiran yang tak bisa mereka abaikan, seolah mereka berdua terlibat dalam permainan takdir yang lebih besar dari yang mereka bayangkan, dan apa yang mereka kandung adalah kunci dari perubahan besar di dunia mistis yang mereka kuasai. Nyi Blorong mulai merasakan sesuatu yang aneh dengan kehamilannya. Pada awalnya, ia hanya merasakan kebahagiaan dan kepuasan, karena kehamilan ini menguatkan keyakinannya bahwa Arya sepenuhnya miliknya. Namun, seiring berjalannya waktu, ia menyadari bahwa bayi yang dikandungnya bukanlah bayi biasa. Energi mistis yang keluar dari tubuhnya semakin intens, membuat seluruh istananya dipenuhi aura yang lebih berat dan lebih menakutkan. Bahkan para pengikut setianya mulai merasakan ketakutan yang tidak biasa ketika berada di dekatnya. Setiap gerakan janin di dalam rahimnya seolah membawa getaran yang bisa dirasakan jauh di luar istana. Saat Nyi Blorong tidur, ia seringkali bermimpi tentang dunia gaib yang penuh kekacauan, di mana kekuatan baru yang sangat besar akan muncul. Janin yang dikandungnya tampak memiliki aura mistis yang begitu kuat, seolah-olah bayi tersebut adalah reinkarnasi dari kekuatan purba. Kadang-kadang, ketika Nyi Blorong sedang diam, ia bisa merasakan denyutan kuat yang tidak hanya berasal dari tubuhnya, tetapi juga dari alam gaib di sekitarnya. Semakin hari, Nyi Blorong mulai merasa bahwa bayi ini tidak hanya akan memperkuat dirinya, tetapi mungkin akan mengubah takdir seluruh dunia mistis. Di sisi lain, siluman buaya putih yang bersembunyi di tempat terpencil juga merasakan hal yang sama. Tubuhnya yang sempat terluka kini pulih sepenuhnya, tetapi dengan itu datang pula kesadaran bahwa kehamilannya membawa sesuatu yang lebih gelap. Bayi di dalam rahimnya terus tumbuh dengan cepat, dan setiap kali janin itu bergerak, siluman buaya putih merasakan kekuatan yang menakutkan mengalir di tubuhnya. Ia sering kali merasa ada energi gaib yang mendominasi dirinya, bahkan membuat tubuhnya terasa asing. Bayi yang ia kandung tampaknya memiliki kekuatan yang luar biasa, sesuatu yang lebih besar dari apa yang pernah ia bayangkan. Siluman buaya putih mulai mengalami mimpi-mimpi yang sama seperti Nyi Blorong, mimpi tentang kekuatan purba yang terbangun dan dunia gaib yang dilanda kekacauan. Ia menyadari bahwa bayi ini bisa membawa perubahan besar bagi kerajaan siluman. Kekuatan yang terkandung dalam bayi tersebut terasa mengancam, seolah-olah takdir seluruh makhluk gaib akan berubah ketika bayi ini lahir. Di dalam persembunyiannya, siluman buaya putih juga merasakan bahwa bayi yang dikandungnya berpotensi untuk menghancurkan atau membangun kembali kekuasaannya. Namun, dengan kekuatan yang besar itu, muncul pula kekhawatiran yang mendalam. Ia merasakan bahwa bayi ini mungkin tidak sepenuhnya berada di bawah kendalinya, dan ada kemungkinan bahwa bayi tersebut bisa menjadi ancaman bagi dirinya sendiri. Nyi Blorong dan siluman buaya putih, meski terpisah, merasakan kekuatan yang sama, kekuatan yang menggetarkan dan tidak bisa dijelaskan. Mereka berdua mulai menyadari bahwa bayi yang mereka kandung bukan hanya keturunan mereka, tetapi sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih misterius. Alam gaib mulai bereaksi terhadap kehadiran bayi-bayi ini, dan mereka tahu bahwa saat kelahiran tiba, takdir kedua kerajaan siluman akan berubah selamanya.